Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Aldo Mencari Cinta episode 7. Malam harinya di kediaman keluarga Pak Bayu. Keluarga itu sedang menanti calon besannya. Ibu Hesti menyiapkan makanan sederhana untuk keluarga itu. Jam setengah 8 malam, keluarga Pak Teguh sampai. Aldo dan keluarganya menyambut keluarga itu. "Kamu?" Pak Teguh menunjuk Pak Bayu. Begitupun Pak Bayu juga kaget ketika ada sosok pria itu. "Apa Papa kenal?" tanya masing-masing istri. "Pak Teguh, atasan Papa," sahut Pak Bayu sungkan. "Oh begitu, mari masuk Pak," ujar Ibu Hesti ramah. Keluarga itu masuk ke dalam rumah itu. Pak Teguh memperhatikan rumah yang menurutnya kecil jika dibandingkan dengan rumahnya. Maaf Pak," ujar Pak Bayu memecahkan keheningan di antara dua keluarga itu. "Jadi ini anak kamu?" Pak Teguh menunjuk Aldo. "Iya Pak, anak kami satu-satunya," sahut Pak Bayu. "Kamu tahu, anak kamu telah menodai anak saya," berujar dengan nada tinggi. Pak, jangan begitu ngomongnya," sahut Ibu Hesti dengan suara yang tak kalah tinggi dari pria yang merupakan bos suaminya atau pemilik perusahaan. "Jangan hanya menyalahkan anak saya. Kemarin Bapak sudah bisa menerima. Tapi ketika kalau tahu Aldo anak dari bawahan Bapak, kenapa ngomong aja seperti ini?" gerutu Ibu Desi. "Mah," bisik Pak Bayu ke istrinya. "Papa, cukup. Jangan membuat masalah. Anak kita perempuan. Yang sangat dirugikan itu kita," bisik Ibu Rina yang tidak ingin ada masalah. "Baiklah, saya tidak mau mempermasalahkan itu lagi. Tapi mengingat 2 bulan lagi pernikahan anak kita, jadi harus kita persiapkan semuanya," ujar Pak Teguh. Keluarga masih mendengarkan dengan seksama. "Jadi setelah akad nikah dilanjutkan resepsi. Mengingat saya adalah pemilik perusahaan global corporate, maka resepsi akan diadakan di Hotel Bintang 5, ujar pria parubaya itu. Dan keluarga Aldo setuju. Mengingat calon besannya orang penting, maka tak salah jika diadakan di tempat yang berkelas. "Dan semoga kalian mengerti dengan uang hantarannya," ujar pria itu. Pak Bayu dan istrinya saling pandang. "Berapa uang hantaran yang Bapak mau?" tanya Pak Bayu. Pria parubaya itu seperti sedang berpikir. "Mengingat anak kami lulusan S2 dari luar negeri, maka uang hantaran yang kami minta tidak banyak. Hanya 5 miliar sudah untuk semuanya," jelas pria itu. "Apa?" Kedua orang tua Aldo kaget. Sama halnya dengan Aldo, tidak suka dengan nominal yang menurutnya sangat banyak. "Maaf, kami tidak ada uang sebanyak itu. Kalau 100 juta ada," ujar Papa Aldo. "Kamu pikir anakku apa?" seru Pak Teguh dengan suara tinggi. Dia senang. Masalah hantaran itu akan membatalkan rencana pernikahan itu. Sedangkan Aldo tidak suka dengan ucapan Pak Teguh yang menurutnya sangat memeras keluarganya. "Pernikahan batal," seru Pak Teguh, dan Tia bersorak senang. Sehingga semua menoleh ke arahnya. Dia langsung menutup rapat mulutnya. "Pak," bisik Ibu Ina, "jangan seperti itu. Mereka bukan keluarga yang mampu. Jangan membebankan semuanya kepada keluarga mereka," bisik istrinya. "Oke, kami setuju. Pernikahan batal," sahut Ibu Hesti. Pak Teguh tidak menghiraukan ucapan istrinya. Dia membawa istrinya keluar dari rumah itu. Dan pria parubaya itu menghentikan langkahnya sembari menoleh kepada Pak Bayu. "Besok silakan kamu keluar dari perusahaan saya," ujar Pak Teguh tegas. Keluarga itu berlalu dengan mobil mewah mereka. Ucapan Pak Teguh merupakan pemecatan secara langsung. Pria parubaya itu terduduk lemas. Begitupun Ibu Hesti terkulai lemas. Suaminya akan menjadi pengangguran. Aldo sangat kecewa dengan keluarga Tia. Tapi sebagai anak satu-satunya, dia berusaha menenangkan orang tuanya. "Sudah, ngapain dipikirkan? Mereka bukan Tuhan. Kalau Papa tidak bekerja, bukan berarti kita tidak bisa makan. Masih banyak jalan menuju Roma," ujar anaknya menyemangati. "Kita mau melakukan apa?" tanya mamanya lemas. "Papa tidak tahu harus melakukan apa," sahut papanya bingung. "Aku akan mencari pekerjaan sampingan." Kedua orang tuanya menatapnya. "Kamu sudah terlalu capek bekerja di rumah sakit. Jadi menurut Mama tidak usah." "Ma, aku masih muda, tenagaku masih kuat. Mungkin sudah waktunya Papa beristirahat," Aldo menyemangati kedua orang tuanya. "Dan perlu aku jelaskan lagi, Papa dan Mama tidak perlu memikirkan masalah pernikahan ini lagi, karena aku tidak melakukan apapun kepada anak mereka." Kedua orang tuanya menatapnya. "Aku bersumpah," sahut Aldo meyakinkan kedua orang tuanya. Di dalam mobil, Ibu Wina marah dengan sikap suaminya. "Kenapa Papa melakukan ini? Sudah tahu papanya Aldo hanya bawahan Papa, tapi kenapa Papa mematok harga yang sangat besar?" ujar istrinya kesal. Dia hanya tersenyum penuh kemenangan, tidak menghiraukan nasib keluarga Aldo. "Mama diam.
Papa hanya memikirkan sekolah anak kita. Dia sudah S2 dan dilamar pria yang hanya lulusan diploma. Papa tidak masalah dengan pekerjaannya dan lulusannya. Terus apa Papa salah kalau meminta hantaran untuk anak kita, mengingat anak kita anak terpelajar? Jelas suaminya sembari fokus menyetir. Salah, sahut istrinya. Papa tidak bisa membedakan mana orang mampu dan tidak. Kalau seperti ini, anak kita akan menjadi perawan tua, sahut istrinya kesal. Papa akan menjodohkan Tia dengan anak teman Papa. Hal itu membuat Tia melongo. Aku tidak mau. Timpal Tia tidak setuju. Papa tidak minta persetujuan darimu, sahut papanya tegas. Anak kita sudah tidak perawan, dan Papa akan menjodohkan dengan pria lain, tanya istrinya bingung. Pria parubaya itu diam ketika mendengar anaknya yang telah hilang perawannya. Aku masih perawat, timpal Tia dari belakang. Tia, jangan bercanda, seru mamanya tidak suka. Aku tidak bercanda. Akhirnya Tia menceritakan yang sebenarnya, tentang awal mula dia bertemu Aldo, sampai ucapan nyeleneh itu terlontar begitu saja, yang mana hanya ingin mengerjai Aldo. Jangan bohong, seru kedua orang tuanya. Aku tidak bohong, ini hanya salah paham saja, jelasnya. Pasangan parubaya itu saling pandang, dan bisa mempercayai ucapan anaknya. Tapi bagaimana wasiat Mama? Tanya Ibu Wina cemas. Kalau Mama masih hidup pasti mengerti, sahut Pak Teguh. Beberapa hari berikutnya, Tia dan keluarganya tengah menikmati sarapan. Tia, siang ini temui anak teman Papa di restoran Beta, ujar papanya sembari menikmati makanannya. Kenapa, Pak? Rengeknya. Temui saja. Dan Papa harap kamu dan pria itu cocok. Dia sama-sama tamatan S2 dari luar negeri, dan selama ini dia bekerja di luar negeri. Dan dia datang ke sini karena berlibur. Namanya Romeo. Jelas papanya dan menyerahkan nomor ponsel pemuda itu. Aku tidak suka perjodohan, sahut Tia menolak. Tidak ada bantahan. Papa yang mencarikan pendamping untukmu atau kamu cari sendiri, ujar papanya tegas. Tia tidak bisa membantah. Papanya mulai selektif dalam mencari jodoh untuknya. Di kediaman Aldo. Setelah pemecatan itu, keluarga Pak Bayu tidak terpuruk. Mereka bangkit bersama-sama untuk ekonomi keluarganya. Seperti Pak Bayu memanfaatkan mobilnya dengan menjadi taksi online, dan istrinya mengandalkan keahliannya dalam bidang memasak, menjual masakannya secara online. Sedangkan Aldo setelah bekerja di rumah sakit, dia bekerja paruh waktu, yang penting mendapatkan uang. Tia terlihat muram ketika berada di toko, dan dia banyak melamun, dan hal itu diperhatikan Zelin. Yang mau menikah melamun terus goda Zelin. Tia menengadahkan kepalanya menatap sahabatnya. Aku dan dia tidak jadi menikah, sahut Tia. Yang benar, Zelin penasaran. Tia menganggukkan kepalanya, dan mulai menceritakan kejadian beberapa hari yang lalu, tepatnya di rumah Aldo. Zelin tidak banyak berkomentar. Tapi dari hati yang paling dalam, dia bersyukur karena keluarganya tidak pernah meminta uang hantaran kepada Koko dan Langit terdahulu. Tapi kedua pria itu tetap memberikan hantaran yang mereka sanggup, dan keluarganya tidak mempermasalahkan itu. Ini kan yang kamu inginkan, jadi kenapa harus murung? Ujar Zelin. Iya, aku senang pernikahan itu batal. Tapi Papa menjodohkanku dengan anak temannya, dan siang ini aku harus menemuinya di restoran Beta, jelasnya. Ya sudah, ikuti saja kemauan orang tuamu, dan semoga kali ini pria itu jodohmu, Zelin menyemangati. Siapa namanya? Tanya Zelin. Romeo, sahut Tia singkat. Lulusan luar negeri, dan sekarang sedang berlibur di sini, ujar Tia. Wow, Romeo, nama yang keren. Pasti orangnya juga keren, mungkin lebih ganteng dari Aldo. Jam makan siang tiba. Tia pergi meninggalkan sahabatnya ke restoran Beta, melajukan mobilnya dalam cuaca yang sangat terik, memarkirkan mobilnya ketika tiba di restoran itu. Dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor pria itu ketika masih berada di dalam mobil. Ya halo, sahut seseorang dari ujung sana. Aku Tia, anak Pak Teguh, ujar Tia dari ponselnya. Oh iya, aku sudah dengar tentang kamu, sahut pria itu. Kamu sekarang di mana? Tanya Tia. Aku ada di restoran Beta. Kalau kamu? Tanya pria itu. Aku baru sampai di restoran Beta. Aku akan masuk, tapi aku tidak tahu wajahmu. Aku memakai kemeja biru garis-garis. Setelah informasi mengenai pria itu dirasa cukup, Tia turun dari mobilnya, masuk ke dalam restoran, mengedarkan pandangan ke sekeliling restoran. Tapi yang dilihatnya sosok Aldo dengan baju serba hitam, yang mana pria itu sedang mengantar makanan ke meja pengunjung. Tia sampai mengucek matanya, memastikan sosok yang dilihatnya benar Aldo. Berapa orang? Tanya seorang pelayan lain. Saya dengan... Tia mencari sosok pria berkemeja biru dengan motif garis-garis. Dengan dia, ujar Tia sembari menunjuk ke arah pria kemeja biru. Pria itu duduk dengan posisi membelakangi, hanya terlihat punggungnya saja. Tia menghampiri pria itu sembari melirik Aldo. Hai,
sapa Tia kepada pria kemeja biru. Hai. Pria kemeja biru berdiri menyambut Tia, mengulurkan tangannya ke arah gadis cantik itu. Tapi melihat penampilan pria itu membuat Tia kurang sreg. Di dalam pikirannya, pria yang bernama Romeo gagah perkasa seperti namanya. Tapi kenyataannya, pria itu terlihat tidak perkasa. Rambut klimis dengan belahan tengah, serta kacamata tebal, membuat penampilan pria itu terlihat seperti pria kutu buku. Dengan terpaksa Tia duduk di hadapan pria itu. Pria yang bernama Romeo mengangkat tangannya dan seorang pelayan datang dengan membawa buku menu. Silakan, ujar Aldo sembari meletakkan buku menu di hadapan pengunjung. Aldo sedikit kaget ketika melihat Tia ada di situ dengan seorang pria. Mari saya bantu. Aldo membukakan buku menu ke hadapan Tia, sehingga wajah gadis itu tidak terlihat pria kemeja biru. Aku pikir kamu akan mendapatkan pria gagah. Ternyata pria itu sangat jauh dariku, bisik Aldo. Bersambung.